Pada masa Daulah Ayyubiyah, bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintah Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lainnya, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh baik bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, juga bank termasuk letter of credit, bahkan ketika sudah ada mata uang yang terbuat dari bahan emas. Selain itu dimulai percetakan mata uang dirham dicampur fulus. Itu fulus ya. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyub. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Dalam di bidang industri, pada masa Ayyubiyah ini sudah mengenal kemajuan di bidang industri itu dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang-orang barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan juga pabrik gelas. Militer dan sistem pemerintahan pada masa Ayyub Salahuddin, kekuatan militer yang terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan juga Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin Ayyubi juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'ah Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan ke Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Kemudian Sultan Salahuddin ini melihat bahwa kota Kairo itu begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Salahuddin Ayyubi ini menyuruh bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid Giza. Benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan juga kokoh. Untuk memasuki benteng terdapat beberapa pintu utama, di antaranya pintu Fath, pintu Nasr, pintu Khalq, pintu Lug. Kemudian terdapat saluran air yang berasal dari Nil, sungai Nil, yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara-tentara. Pada zaman kerajaan Utsmaniyah, benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Juga terdapat di dalamnya kawasan benteng ini Museum Polis Qasrul Jawahara, museum permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Matof Al-Fan Al-Islami, museum kesenian Islam, yang terletak di bab pintu Khalq yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di antara surat Rasulullah SAW untuk penguasa Mesir saat itu bernama Muqawqis agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.